Berdoa untuk anak ketika masih berupa nutfah. Saat Abu Talhah berada di luar rumah, anaknya yang sedang sakit keras di rumah menghembuskan nafas terakhir. Namun, saat Abu Talhah pulang, istrinya Ummu Sulaim tidak segera memberitahukan kematian anaknya dan tidak memperhatikan tanda-tanda kesedihan. Sebaliknya, ia berdandan dan mempersiapkan makan malam untuk suaminya. Abu Talhah pun langsung menyantap hidangan makan malamnya dan menyetubuhi istrinya. Setelah semua berlangsung, barulah Ummu Sulaim menceritakan kepada suaminya dengan pendekatan spiritual yang cerdas bahwa anaknya telah meninggal dunia. Pagi harinya, Abu Talhah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan semua yang telah terjadi antara dirinya dan istrinya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan bagi keduanya malam itu. Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Akhirnya, mereka berdua dikaruniai seorang bayi yang diberi nama Abdullah oleh Nabi SAW. Berkat doa Nabi, anak itu tumbuh dewasa lalu menikah dan dikaruniai 9 anak yang semuanya hafal Al-Quran. Masya Allah. Kisah ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, kita akan lihat bukti dan perhatian Islam terhadap anak. Yang pertama, salah satu bukti yang menunjukkan perhatian Islam terhadap anak semasa masih berada di dalam rahim ibunya ialah nafkah yang diperintahkan oleh Islam agar diberikan kepada wanita hamil yang telah ditalak 3. Nafkah ini sebenarnya adalah untuk bayi yang ada di dalam kandungannya, bukan untuk ibunya. Sebab hak nafkah bagi ibunya telah gugur dengan talak 3 yang telah dijatuhkan oleh sang suami kepadanya. Seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya sebanyak 3 kali berarti harus berpisah dengannya dan menjadi wanita lain. Ia sudah tidak memiliki hak untuk menerima nafkah atau jaminan tempat tinggal dari mantan suaminya. Demikianlah menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama fikih. Namun, jika wanita yang bersangkutan dalam keadaan hamil, menurut sepakat semua ulama, ia masih berhak mendapat nafkah dari suaminya. Sehubungan dengan hal ini, Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kewajiban suami menafkahi wanita mengandung yang telah ditalak ba'in tidak lain hanyalah demi bayinya. Jalan satu-satunya untuk hal ini adalah dengan memberikan nafkah kepada ibunya. Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Qudamah berkata, karena bayi yang dikandung adalah anaknya atau mantan suami, maka ia pun wajib menafkahinya. Karena pemberian nafkah kepada sang bayi hanya mungkin dilakukan melalui ibunya, maka memberi nafkah kepada ibunya menjadi wajib sama halnya dengan upah menyusui. Perhatian lain yang diberikan oleh Islam kepada bayi ialah menjaganya dari hal-hal yang membahayakan kesehatan semasa berada di dalam rahim ibunya. Karena itu, ibu yang sedang hamil bila merasa khawatir dengan kesehatan janinnya, diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Posisinya sama dengan orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Bahkan sebagian ulama ada yang membebaskannya dari kewajiban membayar kafarat, tetapi tidak untuk wanita yang sedang menyusui. Mereka beralasan karena kedudukan janin sama halnya dengan bagian dari tubuh wanita yang mengandungnya.
dan kekhawatiran akan keselamatannya sama dengan kekhawatiran terhadap keselamatan sebagian dari anggota tubuh wanita yang bersangkutan. Bedanya, hal yang kasus wanita yang menyusui jika tidak menyusui bayinya. Dalam hal ini, bisa saja ia mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya. Para ulama mengategorikan kasus wanita yang menyusui ini ke dalam masalah yang disebutkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.